Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Dan puji Tuhan, haleluya. Kalau pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan. Dan kita ada di minggu yang terakhir di dalam bulan Juli ini. Dan kita terus berdoa supaya Tuhan pulihkan kondisi di tengah-tengah negara kita dengan adanya pandemi COVID-19. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita merenungkan bagian firman Tuhan yang memperlengkapi kita, yang sangat menguatkan di dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sejenak tundukkan kepala, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami muliakan kekal selamanya. Pagi ini hati kami sangat bersyukur, kami memuji Tuhan oleh karena kebaikan, berkat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami dapat hidup bersama Tuhan, memberikan nafas hidup yang sempurna. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bersekutu bersama keluarga dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, sumber berkat, sumber kehidupan bagi kami. Berkati firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan menghayati serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini mari kita merenungkan dengan satu tema, firman Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan. Firman Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, hidup di tengah-tengah dunia ini sekalipun penuh dengan berbagai macam tantangan hidup, namun kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan fasilitas yang terbaik, melengkapi kebutuhan kita bukan hanya dengan kebutuhan jasmani saudara, tetapi dengan berkat-berkat rohani yang bersumber daripada kebenaran firman Tuhan. Itulah makanan yang kekal, makanan rohani bagi kita, dan makanan yang membawa kepada hidup yang kekal. Patutlah kita bersyukur Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kita mengambil bagian dari berkat kebenaran itu. Itu sebabnya firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini, firman Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mari kita membaca bagian firman Tuhan. Dua bagian firman Tuhan yang saya baca. Yang pertama dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 17 dan ayat 18. Saya bacakan demikian firman Tuhan Yohanes pasal 17 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Pembacaan yang kedua saudara dari kitab Roma pasal yang pertama ayat 16 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau pagi hari ini kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan kebenaran firman Tuhan inilah yang menjamin kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 1, saudara, di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Di dalam ayat yang ke-14, saudara, di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Saudara, dan itu ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, saudara, dalam pasal 17 ini konteksnya bagaimana Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Tetapi di dalam ayat yang kita baca bagaimana Yesus juga memberikan pengajaran yang kuat bahwa di dalam pribadi Yesus itu adalah kebenaran. Kita dikuduskan oleh karena kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita ini adalah umat milik kepunyaan Allah. Artinya kalau kita dimiliki oleh Allah, artinya kita juga memiliki kebenaran firman Tuhan, yang di dalamnya ada kekuatan, ada kuasa. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-10, saudara, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Puji Tuhan. Ya, tidak sekedar kita memiliki Tuhan Yesus, saudara, tetapi Yesus memiliki kita sebagai umat tebusannya. Dan kita sebagai umat yang berharga. Mengapa, saudara? Karena kita yang telah ditebus dan kita sudah dibayar dengan mahal lewat darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Itu sebabnya patutlah kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita memiliki kebenaran. Kebenaran yang kekal. Kebenaran sebagai dasar hidup kita, yaitu firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kita tadi baca di dalam Roma pasal 1 ayat yang 16 dan 17. Betapa Rasul Paulus begitu getolnya, begitu kuatnya, begitu bangganya tentang Injil kebenaran itu. Injil di dalam Yesus Kristus. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena di dalam Injil adalah nyata kebenaran yang dapat menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Pengakuan inilah, keyakinan inilah yang dimiliki Rasul Paulus kepada umat Tuhan, kepada gereja-gereja Tuhan. Itu menjadi bagian dalam hidup kita, saudara. Bahwa kita juga harus punya satu keyakinan yang kuat, yang kokoh terhadap Injil. Karena di dalamnya ada kebenaran. Dan kebenaran itulah yang mengantar kepada kita hidup yang kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan oleh karena Allah menyediakan sarana perlindungan, sarana kekuatan dan perlengkapan bagi kita. Bukan perkara-perkara duniawi, tetapi yaitu berkat-berkat rohani, kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama kita belajar mengapa Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan firman Tuhan yang menjadi kebenaran di dalam hidup kita, saudara. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara, ada dasar-dasar kebenaran firman Tuhan yang berkuasa, yang akan melindungi kita, yang memperlengkapi kita, saudara. Dan firman itu yang melengkapi kita untuk berbuat kebaikan, dimampukan, saudara. Mungkin secara manusia kita terbatas, saudara. Kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Dan mungkin kita sering jatuh dalam dosa, saudara. Tetapi mari kita melihat kebenaran firman Tuhan itu menjadi rema di dalam hidup kita. Dan firman itulah yang berkuasa untuk melindungi kita. Supaya kita bisa berbuat baik. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya kalau kita membaca firman Tuhan dikatakan ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan di dalam pribadi Yesus Kristus adalah kebenaran yang sejati. Itu sebabnya kalau kita memiliki Yesus, artinya bahwa kita juga memiliki kebenaran yang sejati. Saudara, banyak orang menganggap kebenaran menurut ukuran diri manusia.
kelebihan manusia, kehebatan manusia, keberhasilan manusia. Tetapi itu adalah kebenaran yang semu, saudara. Tetapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini, patutlah kita bersyukur. Seperti dikatakan firman Tuhan, kuduskanlah mereka. Murid-murid Tuhan dikuduskan oleh karena kebenaran. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bagian yang pertama, mengapa Tuhan memperlengkapi kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita ini bisa berbuat baik, melakukan sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang, supaya hidup kita ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab 2 Timotius, saudara, dalam kitab 2 Timotius, di dalam pasal 3 ayat 16 dan 17, saudara, di sana dikatakan firman Tuhan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Menuntun engkau dalam keselamatan dan oleh iman kepada Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah melengkapi kita untuk berbuat baik. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, firman Allah itu adalah kebenaran. Sang kebenaran itu adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri, berkuasa memberikan firman-Nya kepada kita, saudara. Kalau kita melihat bahwa di dalam Alkitab Yesus menyatakan baik firman Tuhan dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru adalah firman Tuhan yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas. Kalau kita lihat pada waktu Yesus dicobai, saudara, ya, menghadapi cobaan daripada kuasa gelap, saudara, Yesus mengutip kata-kata kebenaran firman Tuhan dengan mengatakan ada tertulis. Itu artinya ada firman Tuhan, ada kebenaran yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang penuh dengan kuasa, firman Tuhan yang penuh dengan kekuatan, yang penuh dengan otoritas, di mana Tuhan berdiam diri di dalamnya. Mari kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Kitab suci yang dinafaskan, diilhamkan oleh Allah, yang telah diwahyukan oleh Allah kepada setiap manusia. Mari kita lihat bagaimana Tuhan mengilhamkan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk menuliskan, untuk mengajarkan kebenaran itu kepada setiap manusia, saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Timotius tadi, saudara, bagaimana pengalaman Timotius seorang remaja, seorang pemuda yang dia sebagai hamba Tuhan, saudara. Di dalamnya bahwa Timotius sejak kecil dia sudah mengenal kitab suci, saudara. Sejak kecil dia sudah menerima kebenaran, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita lihat, saudara, bagaimana firman Tuhan itu menjadi satu berkat, menjadi pedoman hidup bagi orang percaya, menjadi dasar yang kuat. Baik kita sebagai pribadi, dasar sebagai suami istri dalam keluarga, dalam rumah tangga, bermasyarakat, bernegara. Ini menjadi dasar yang satu-satunya kebenaran firman Tuhan yang memberikan inspirasi, motivasi kepada kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita lihat, saudaraku kasih Tuhan, firman Tuhan itu adalah untuk mengajar, saudara. Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, ya, pengajaran ini baik formal maupun non formal, ya.
Di dunia pendidikan juga diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan melalui pendidikan agama Kristen, saudara. Non formal di keluarga kita, di gereja, di masyarakat, di persekutuan, di seminar, di penginjilan dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan itu adalah untuk mengajar. Ya. Jadi membutuhkan satu proses pembelajaran yang luar biasa. Seperti kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengenal sifat-sifat Allah dari pembelajaran itu. Kita mengenal tentang dogma, kita mengenal tentang pribadi Allah, dan sebagainya. Itu sebabnya firman Tuhan untuk mengajar. Dan puji Tuhan, saudara, kalau kita selalu diajar, bukan saja dengan ilmu pengetahuan yang ada, saudara, tetapi kita juga diajar melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang takut akan Tuhan, saudara. Kita lihat, saudara, firman Tuhan juga untuk menyatakan kesalahan, saudara. Untuk menyatakan kesalahan, artinya menyadarkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara daging, secara hawa nafsu, saudara, sering kita mengalami banyak kesalahan. Saya kira tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini. Dan sering kita melakukan banyak kesalahan-kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tetapi mari kita melihat bagaimana firman Tuhan ini punya otoritas, punya kekuatan yang luar biasa, punya kuasa untuk menyatakan kesalahan di dalam setiap pribadi manusia. Supaya apa? Supaya kita ini hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kalau kita merasa bersalah, kita ditegur, kita dinasehati dengan firman Tuhan, saudara, supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Juga firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan, saudara, dari sikap kita, akhlak kita, perilaku kita yang tidak memuliakan nama Tuhan, supaya kehidupan kita ini selaras, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kelakuan kita, sifat kita, ya, perilaku kita secara terus-menerus diperbaiki supaya kita memiliki akhlak yang baik, perilaku yang baik, pribadi yang baik, dan memiliki karakter seperti Kristus. Itu sebabnya, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, saat-saat kita bertobat, percaya kepada Tuhan, secara terus-menerus firman Tuhan itu tidak sekedar untuk menghibur, menguatkan kita, tetapi di dalamnya kuasa kebenaran firman Tuhan itu untuk memperbaiki kelakuan kita, supaya hidup kita ini berkenan di hati Tuhan, supaya hidup kita ini juga menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita melihat banyak di sekeliling kita terjadinya kriminalitas, kejahatan di mana-mana terjadi. Saudara, ini mencerminkan hidup yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara, kita sebagai murid-murid Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, Tuhan memfasilitasi kita dengan kebenaran firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan kita. Kalau mungkin kelakuan kita ini kurang baik dan tidak baik, biarlah kelakuan ini dipimpin, dikuasai, diproses oleh kebenaran firman Tuhan, menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Saudara, firman Tuhan juga untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Mendidik, saudara. Itu sebabnya pendidikan iman Kristen perlu dan sangat penting, khususnya untuk membangun kehidupan keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak kita sejak dini perlu dididik dengan kebenaran firman Tuhan. Menjadi kelak anak-anak kita ini menjadi dewasa, orang yang berguna, yang bisa memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan anak-anak kita ini membutuhkan bukan sekedar kebutuhan jasmani, saudara, tetapi anak-anak kita ini perlu pendidikan secara rohani, mendidik di dalam kebenaran, supaya kelak anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan itu sebabnya kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini,
Firman ini yang bisa mendidik orang dalam kebenaran. Standar hidup kita, pedoman hidup kita ini adalah kebenaran. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelebihan kita, atau mungkin kehebatan intelek kita, saudara, bukan. Tetapi oleh karena kebenaran di dalam pribadi Yesus Kristus itu, saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagian yang kedua, firman itu yang menjagai kita dari dosa. Saudara, kalau kita membaca dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-26, saudara. Mari kita melihat di dalam kitab Efesus. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 26, saudara. Firman Tuhan berkata, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya, untuk memandikannya dengan air dan firman. Kalau kita membaca dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara, konteksnya hubungan suami istri dalam membangun keluarga yang baru. Dan itu sebabnya untuk membangun keluarga yang baru, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, maka suami istri dipersiapkan yang namanya dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Proses pertobatan inilah, saudara, yang juga dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan, saudara, memandikannya dengan air dan firman, saudara. Tidak sekedar mereka bertobat, saudara, tetapi ada kebenaran yang memperlengkapi supaya hubungan suami istri membangun keluarga yang baru punya dasar yang kuat, yang kokoh, kebenaran firman Tuhan. Saya sadar, saudara, bahwa iblis berusaha untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Iblis berusaha untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen, saudara, dengan berbagai macam cara. Tetapi mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, Tuhan memperlengkapi kebenaran ini, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangun keluarga kita, kita bangun gereja kita bangun pribadi kita dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus begitu punya keyakinan yang kokoh, yang kuat terhadap Injil, sumber dari kebenaran itu, yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita melihat bahwa Alkitab atau firman Tuhan merupakan kitab yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Karena di dalamnya ada dimensi kealahan, saudara. Ada kekuatan, ada kuasa yang bisa merubah kehidupan manusia. Firman yang bisa menyembuhkan orang yang percaya kepada Tuhan. Firman yang bisa mengangkat pribadi setiap manusia. Itu sebabnya kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan untuk menjaga kehidupan kita agar senantiasa kita taat kepada Allah dan menjauhi segala dosa. Firman menjaga kita supaya kita ini hidup kudus. Saudara, karena doa Tuhan Yesus dikatakan, kuduskanlah mereka, karena firman-Mu adalah kebenaran. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, karena karya Tuhan Yesus di kayu salib, darahnya dicurahkan untuk menyucikan, mengampuni, menguduskan hidup kita dari segala dosa, dari segala pelanggaran. Firman juga untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita sebagai orang yang percaya. Mari kita bangun suami, istri, dan anak-anak kita. Dasari keluarga kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita membangun keluarga kita dengan dasar kekayaan materi, hal-hal yang jasmani. Itu adalah kebahagiaan yang semu, saudara, hanya sementara. Tetapi mari kita bangun keluarga kita, keluarga Kristen, dengan penuh kebenaran firman Tuhan. Yang itu terus menjagai kita, yang menopang kita, yang melindungi kita dengan kebenaran itu. Sehingga keluarga kita ini diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Bagian yang ketiga, firman Tuhan menguduskan orang yang percaya. Kalau kita kembali kepada kitab Injil Matius tadi, saudara, di dalam pasal yang ke-17, ayat yang ke-17, saudara, di sana dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Allah adalah kebenaran. Karena apa? Karena dinafaskan, diilhamkan oleh Allah
Dan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk memperbaiki kelakuan manusia, dan mengubah pola hidup manusia itu, supaya menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu sebabnya kita dipanggil, kita dipilih, dan dikhususkan oleh Tuhan. Sekalipun hidup dalam dunia yang gelap ini, tetapi kitalah yang diberikan terang kebenaran firman Tuhan, supaya kita terus-menerus dapat memancarkan terang itu kepada dunia ini. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman-Mu yang menguduskan, saudara, yang memisahkan kita dengan tujuan supaya murid-murid Tuhan hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan, pada waktu banyak Tuhan Yesus menyatakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, memberikan makan, dan sebagainya, saudara. Tetapi Yesus selalu mengajarkan tentang kebenaran, tentang pertobatan, tentang kerajaan Allah. Itu yang utama. Bukan karena kesembuhannya, bukan karena memberikan makannya, saudara. Tetapi supaya setiap orang diselamatkan. Dan lewat kebenaran firman Tuhan itu disampaikan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat juga firman Tuhan juga menolong di dalam setiap doa kita. Saudara, firman Tuhan juga menjadi penolong kita, menjadi jawaban doa bagi kita. Kalau kita membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, saudara. Firman Tuhan juga berkata demikian, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Bagian yang terakhir, saudara, firman ini yang menolong dalam setiap jawaban doa. Saya percaya bahwa Yesus adalah jawaban doa yang terbaik, solusi yang terbaik dalam setiap memecahkan masalah. Masalah apapun, saudara, mari kita belajar di dalam Yesus Kristus yang bersumber dari kebenaran itu. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan di Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 ada dua bagian, saudara. Yang pertama, mintalah. Tuhan mendorong kita supaya kita berani meminta kepada Tuhan apapun kebutuhan kita. Marilah kita datang dan meminta berbagai macam keperluan kita kepada Yesus di dalam doa. Kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu ada di dalam firman-Ku, mintalah. Saudara, mari kita belajar meminta di dalam kebenaran firman Tuhan. Meminta bukan karena untuk kepentingan hawa nafsu, untuk kesombongan kita, saudara. Tetapi meminta di dalam kebenaran yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Dan orang yang menegaskan di dalam firman Tuhan, ia berkuasa memberikan. Yesus menegaskan memberikan kepada orang yang berdoa, yang meminta. Saudara, marilah kita datang kepada Tuhan dalam iman dengan penuh penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita perlu belajar bagaimana firman Allah itu yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Bukan menyelamatkan saja di dalam dunia ini, tetapi menyelamatkan artinya juga mengantar kepada hidup yang kekal itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, sebagai satu kesimpulan kebenaran firman Tuhan ini, firman Allah adalah dasar di dalam kehidupan kita. Kita harus menyerahkan pemikiran kita, perasaan kita, hati kita untuk dipimpin oleh firman Tuhan itu. Dan jika tidak demikian, kita akan mengikuti keinginan dunia yang menyesatkan, yang merugikan kita. Mari, saudara, kita tetap minta biarlah firman Tuhan itu yang menerangi jalan hidup kita, yang mendasari dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus memahami firman Tuhan untuk menyesuaikan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan. Saudara, kita harus bertekun. Kita bertekun membaca, merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, hampir setiap hari, setiap waktu, saudara, ada firman yang datang kepada kita dalam renungan pagi. Itulah berkat yang menjadi bagian yang terutama dalam hidup kita. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita menikmati berkat-berkat jasmani, tetapi ada kebenaran firman Tuhan yang datang,
yang memberikan makanan rohani, yang menguatkan kita, memberikan pengharapan kepada kita. Kita juga harus rela dikoreksi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersilahkan Roh Kudus mengajar kita agar kita bisa memahami pikiran Allah dan mentaatinya supaya hidup kita ini menjadi berkat. Jadikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi dasar hidup kita, menjadi pedoman hidup kita yang kokoh, yang begitu kuat. Karena dengan kebenaran inilah dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menginspirasi kita, akan memberkati, menolong kita sekalian. Sekalipun kita menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan yang ada di dunia ini, tetapi ada sinar kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menyinari, yang memberikan kekuatan kepada kita, yaitu Yesus Kristus, Sang kebenaran yang sejati itu. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkaulah kebenaran yang sejati, karena Engkaulah kebenaran yang kekal. Itu sebabnya kami bersyukur kalau pagi hari ini kami telah membaca serta merenungkan, biarlah firman ini memiliki satu otoritas yang mengubah, yang mendidik, yang memperbarui kehidupan kami, agar hidup kami layak menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan lewat Roh Kudus-Mu memeteraikan, menguduskan kebenaran ini dalam hidup kami, sehingga kami dapat mampu melakukan kebenaran ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang pagi hari ini mereka sudah mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kokohkan iman mereka, teguhkan mereka, berikan kekuatan, kemampuan. Hari ini dan seterusnya kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur atas firman Tuhan pagi ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dan selanjutnya saya memberikan kesempatan bagi jemaat-jemaat Tuhan untuk mensyukuri berkat Tuhan. Dan mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan juga apabila ada Bapak Ibu yang mengembalikan milik Tuhan lewat persepuluhan, mari kita persembahkan dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan Bapak Ibu sekalian, dan itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan dan kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, serta mengembalikan milik Tuhan lewat persepuluhan kita, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita bawa dalam setiap pergumulan kita, jemaat-jemaat kita, keluarga kita, serta berdoa untuk pekerjaan Tuhan, gereja-gereja Tuhan, dan juga untuk bangsa dan negara kita. Mari kita sehati, kita masuk dalam doa syafaat, dan sekaligus nanti kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Pagi hari ini patutlah hati kami bersyukur oleh karena Tuhan hadir dan Tuhan telah melawat kami, keluarga demi keluarga, dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan terus-menerus memperlengkapi kami dengan berkat, dengan kekayaan rohani dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami telah mempersembahkan syukur kami lewat persembahan sukacita, dan juga lewat persepuluhan kami kembalikan untuk pekerjaan-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berkati persembahan dan persepuluhan ini. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati Bapa, sehingga dapat menunjang pekerjaan Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang telah mempersembahkan korban syukurnya kepada Tuhan, yang telah memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan mereka. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarga demi keluarga. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan berkat damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kekuatan, kesehatan, dan semangat, sekalipun menghadapi tantangan, berbagai macam persoalan. Namun kami percaya bahwa firman Tuhan yang melengkapi setiap anak-anak-Mu. Kami mendoakan kiranya Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin di antara anak-anak-Mu masih dalam keadaan sakit. Tuhan, kami berdoa tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa, jamah dan sembuhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bangkitkan semangat mereka. Yang lemah terus dikuatkan Tuhan, ditopang dengan kekuatan Tuhan. Mereka yang kekurangan Tuhan cukupi segala kebutuhan. Mereka yang masih membutuhkan pekerjaan Tuhan, kami berdoa Tuhan siapkan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang mengalami berbagai macam pergumulan, beban berat, kiranya kuasa Roh Kudus hadir untuk memberikan penghiburan, memberikan kelegaan bagi anak-anak Tuhan. Baik itu para suami, para istri, juga untuk semua anak-anak kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan bagi jemaat-jemaat yang berulang tahun di dalam bulan Juli ini, dari awal sampai akhir. Tuhan, kiranya Engkau terus bekerja, berkati anak-anak-Mu Tuhan, dengan kekuatan, kesehatan, panjang umur, berkat sukacita. Setiap anak-anak Tuhan boleh mensyukuri pemeliharaan Tuhan yang luar biasa
di hari ulang tahun mereka Bapa di bulan ini. Terima kasih Tuhan, kami terus juga mendoakan bagi gereja-gereja Tuhan, untuk semua pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik para gembala, para pendeta, pengurus gereja, para majelis, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun. Kami mendoakan kiranya Tuhan berkati dalam tugas pelayanan mereka, baik yang ada di kota-kota besar sampai maupun di pelosok pedesaan. Kami mendoakan Tuhan berkati lewat pekerjaan Tuhan, perintisan-perintisan gereja yang baru, Tuhan berkati. Para penginjil, para guru Injil, juga kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Secara khusus untuk Sinode GKIN Pusat bersama staf dalam tugas pelayanan. Tuhan berkati yang bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi, yang bekerja sama dengan Yayasan Pinta, dengan misi OMS, misi Korea, juga kami serahkan. Kiranya Tuhan berkati Bapak, sehingga partner pelayanan ini mendatangkan kemuliaan, menjangkau jiwa-jiwa, mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan. Bapa, secara khusus kami terus mendoakan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa negara kami ini, sekalipun banyak hal yang terjadi gejolak di tengah-tengah bangsa ini. Namun kami mendoakan Tuhan berkati dengan damai, berkati dengan keadilan, dengan sejahtera yang datang daripada Tuhan. Sehingga bangsa negara kami ini tetap kuat dan kokoh. Pemimpin-pemimpin yang membangun negara ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang terus-menerus berjuang mensejahterakan rakyat Indonesia. Juga kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkati baik pemimpin nasional sampai pemimpin yang ada di lingkungan kami. Tuhan pakai mereka menjadi hamba, menjadi orang-orang, pejabat yang mengabdi kepada bangsa dan negara. Tuhan pakai dengan hikmat surgawi, sehingga banyak para pemimpin-pemimpin ini dipakai Tuhan menjadi berkat. Terlebih Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya. Kami juga mendoakan biarlah Tuhan berkati kota kami Tuhan, agar di dalam kota ini banyak jiwa yang bertobat. Di kota ini kami diberkati Tuhan, diberikan kebebasan untuk beribadah dan juga untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati juga keluarga-keluarga kami, orang tua kami, famili, kakak adik kami dimanapun, baik yang ada di Surabaya, di Gresik, di luar kota, luar pulau, juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang mungkin kami sudah lama tidak bertemu dengan keluarga kami, namun kami juga mendoakan biarlah keluarga-keluarga kami dilindungi, diberkati, dipelihara Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, dan semangat. Keluarga kami juga boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang pribadi bagi anak-anak-Mu yang saat ini juga punya pergumulan yang tidak diungkapkan. Namun kami mendoakan biarlah tangan Tuhan menopang. Mata Tuhan melihat pergumulan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Yang bepergian juga Tuhan lindungi, sertai berangkat dan pulangnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati ibadah ini. Sekalipun secara daring, namun tidak mengurangi berkat dan semangat kami untuk kami memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan berpisah mengakhiri ibadah ini, kami mohon kiranya Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, jemaat-jemaat Tuhan. Hari ini baik mereka yang istirahat maupun mereka akan melaksanakan tugas sehari-hari, kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, bawa firman Tuhan dan gumuli dalam hidupmu. Saudara berpisah dengan berkat anugerah sejahtera Allah Bapa, sumber segala berkat dari Allah Bapa yang telah menciptakan alam semesta ini, serta berkat kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus, sumber kebenaran yang sejati itu, dan di dalam penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber segala berkat terus-menerus memberkati jemaat Tuhan, meneguhkan dan memberikan kemenangan hari ini sampai kekal selamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan mengakhiri ibadah ini. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita selesai pada pagi hari ini dengan sukacita. Kita bersyukur oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya kira
untuk pengumuman yang akan datang, ibadah yang akan datang nanti akan disampaikan lebih lanjut. Ya, kita terus mendoakan supaya kondisi negara kita, lingkungan kita ini semakin dipulihkan oleh Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan. Mari kita hidup bersama dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Puji Tuhan, saya kira tidak ada yang lain yang perlu kami sampaikan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan sekalian. Puji Tuhan, haleluya.